Tes, tes. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, agak molor sedikit. Mungkin bisa kita mulai saja. Masih ada 3 peserta lagi ya. Mungkin sambil jalan kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo, kedengaran ya Bapak Ibu? Jelas, Mas. Jelas ya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kursus Argis tingkat dasar. Salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu, hari ini mungkin hari pertama ya, nanti besok hari kedua. Jadi sebelum lanjut saya dulu perkenalkan diri, saya Adi. Mungkin saya akan memandu Bapak Ibu mulai dari awal kursus ini sampai besok nanti. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa kursus ini itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu tanggal 27 dan besoknya tanggal 28 Agustus dengan jumlah 4 JPL ya, 4 jam pelajaran. Dan setelah itu mungkin lebih banyak ke media grup WhatsApp. Jadi model pembelajaran ini pada tingkat dasar ini sekitar 90% itu praktek langsung, Pak. Jadi makanya mulai kemarin kami sudah menyarankan kepada Bapak Ibu untuk melakukan download sama install aplikasinya. Ada beberapa juga peserta yang telah memiliki aplikasi ya, aplikasi Argis. Jadi kami sarankan kemarin yang terakhir itu pakai Argis yang 10.8 ya. Walaupun pertama memang 10.3 agak instalannya memang butuh agak ribet ya. Ini yang 10.8 memang agak simpel, jadi memang kami sarankan pakai yang 10.8. Jadi memang pembelajaran kali ini lebih banyak praktek. Kenapa kami gunakan aplikasi Argis ini? Karena memang aplikasi Argis ini sebenarnya umum ya dan familiar yang digunakan pada saat pemetaan. Walaupun sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan seperti Quantum GIS yang open source ya. Namun secara umum dan memang banyak digunakan, banyak fasilitas-fasilitas file-file yang bisa kita manfaatkan di dalam Argis, sehingga kami beranggapan bahwa aplikasi ini lebih mumpuni, lebih lengkap untuk digunakan pemetaan. Harapan kami sebenarnya pada kursus tingkat dasar ini Bapak Ibu yang pertama dapat mengoperasikan aplikasi Argis, membuat atribut, simbologi, penyajian petas atau biasa disebut dengan layout. Jadi mungkin kita masuk. Yang pertama mungkin saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kan kemarin kami sudah arahkan untuk melakukan download sama aplikasi, install aplikasi ya. Kira-kira ada peserta yang belum terinstall di aplikasi masing-masing, PC atau laptop masing-masing? Nggak ada ya? Saya sudah terinstall, Pak, tapi yang Sudah aman? 10.4 nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi begini Pak, Argis kan mulai dari seri 9 titik sekian itu sampai sekarang 10.8. Sebenarnya yang membedakan itu di pada art toolbox-nya ya, aplikasi fitur-fiturnya. Tapi pada untuk dasar ini saya kira mumpuni ya, mau 10.3, 10.4, 10.5 sampai 10.8. Saya kira bisa digunakan Pak. Saya kira memang terkait materi ini instalan saya kira sudah selesai semua. Mungkin kita masuk ke materi mungkin yang kedua terkait pengenalan aplikasi dulu ya Pak. Saya masuk dulu ke materinya.
Jadi mungkin untuk di tahapan awal ini kita perlu ada memang pengenalan SIG ya. Jadi memang secara umum SIG itu memang ada 3 pandangan ya. Menurut pendekatan sudut pandang kegunaan alat, alatnya ya yang kita gunakan ini ArcGIS ya. Pendekatan database nanti kita akan coba terkait database memberikan atribut-atribut di dalam alat yang digunakan, kemudian proses ya, pendekatan proses. Terus terkait kegunaan alat ini, alat yang kita gunakan itu SIG. SIG itu sebenarnya sebelum SIG banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sebelum ArcGIS ya. Kita ketahui bahwa ada juga aplikasi dulu ada AMAP-Info, ArcView, namun seiring dengan perkembangan zaman banyak aplikasi yang lebih mudah digunakan, namun memang butuh pelatihan-pelatihan khususnya. Jadi memang ada beberapa pendekatan dari SIG-nya sendiri, ada database. Kalau database-nya ini berkaitan dengan posisi geografis database. Ya, maksudnya kita yang akan kita petakan adalah suatu wilayah. Nah, wilayah itu menggambarkan posisi geografis di dalam peta aplikasinya nanti. Terus ada proses pendekatan perangkat fungsi, yaitu untuk menyimpan, menampilkan, manipulasi, mengkoreksi data spasial. Jadi kalau bisa dibilang ArcGIS yang kita gunakan ini sebenarnya seperti membangun rumah ya, mulai kita siapkan batunya, semennya, segala macam, kita membangun pondasinya, dindingnya, atap, sampai dia jadi sebuah rumah ya. Seperti itu bisa dianalogikan. Jadi seperti itu nanti kita akan coba buat mulai dari pengambilan data di lapangan, apakah dia dalam bentuk GPS atau perangkat lain, terus menginput di dalam aplikasinya. Ada juga dari data citra, kita coba membangun yang mana itu poligon, yang mana line, yang mana titik. Terus ada juga dari peta-peta analog, maksudnya itu peta analog, peta vektor ya, peta vektor yang coba kita berikan dia koordinat sesuai dengan kondisi dia di lapangan. Sekira itu nanti yang akan kita kerja 2 hari ini. Terus lanjut. Jadi ini memang ada peta analog, peta digital, data statistik, data survei lapangan, foto udara maupun satelit. Jadi citra juga dapat dimanfaatkan ya, foto udara. Terus lanjut. Di dalam ArcGIS itu ada 3 fitur penting, ada point, line, dan polygon. Saya kira memang terkait point, line, sungai, vegetasi, bangunan, jalan, saluran, dinding, hingga batas-batas suatu kawasan negara. Memang ini yang kita akan bangun nanti di dalam aplikasi. Ya, titik, garis, sama bentuk bentang lahan atau poligon. Lanjut, atribut data itu nanti dari data, point, line, poligon itu kita coba memberikan dia atribut atau semacam data-data yang menggambarkan bahwa lokasi tersebut. Misalnya ketika kita membuat poligon sawah, jadi atributnya nanti dibangun di dalam database ya, bahwa dia bentuk sawah, atau misalnya tambak, poligon tambak kita bangun dia sebagai tambak, atau misalnya dia kawasan hutan, ya, kita bangun sebagai kawasan hutan. Begitu pula dengan lain ya. Kalau dia sungai, ya, pemberian atributnya berarti sungai atau jalan. Sekira itu. Terus lanjut ke aplikasinya. Jadi memang di dalam ARMAP itu ada beberapa tahapan, ada membuat, menampilkan, ada editing, sampai publishing ya, petanya nanti. Kita akan sampai ke layout. Lanjut ke, jadi fitur ARMAP itu yang secara garis besar, walaupun banyak nanti kita coba buka banyak item-itemnya, tapi secara garis besar ada 4, yaitu ada table of content, yaitu merupakan list atau daftar isi data yang terdapat dalam map area. Ada art toolbox, alat bantu. Ini art toolbox sebenarnya alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan operasi tertentu. Terus ada toolbar, itu kumpulan tool yang di dalam aplikasi. Ada art catalog,
Nah, di sini sebenarnya nanti sebentar tahap ini awal kita bermain di katalog ya, untuk browsing, mengatur, membagi, menyimpan. Jadi ini tahapan yang penting di awal karena di sini kita akan membangun manajemen database ya, manajemen sistem di sini. Ini tahap awal nanti sebentar. Lanjut, ini tahapannya untuk mengaktifkan TOC ya, table of content. Mungkin bisa langsung praktik sebentar, kami tunjukkan. Lanjut ke begitu pula art toolbox-nya, lanjut ke toolbar-nya, art catalog ya, di sini membangun manajemen database ya. Nah, saya kira itu garis poin terbesarnya. Mungkin kita bisa ini materinya, mungkin kita bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah laptop sudah on semua ya? Sudah host, ready. Ready. Mungkin bagi yang sudah pernah mengoperasikan, saya kira sudah familiar ya. Beberapa di sini ada beberapa yang sudah melakukan instalan, saya kira berarti sudah familiar. Kalau yang belum mungkin bisa buka di dalam PC-nya, bisa buka Start. Terus di sini ada pilihan Nargis ya. Nanti pilihannya yang ini, ARMAP 10.8. Ini yang diklik ya. Sudah ya? Ini terus nanti ada muncul layar seperti ini. Ini di cancel aja. Nanti di cancel aja. Jadi tampilannya seperti ini, ARMAP. Tampilan ARMAP seperti ini. Yang tadi yang kami sebutkan di situ ada table of content yang ini, TOC. Ini bisa diklik ini untuk diaktifkan. Yang ini table of content-nya. Terus di sini ada art catalog. Ini bisa diklik juga art catalog-nya. Terus ada art toolbox. Yang ini dimaksud art toolbox ya. Bapak Ibu, tidak ada kendala ya sampai di sini? Lancar host. Jadi nanti kita mulai materi pembuatan peta sebenarnya besok ya. Ini baru pengenalan. Hanya saya coba maksimalkan waktu yang ada. Ini bisa diklik ya. Mungkin bisa ini hari materi pembuatan peta yang berasal dari, coba saya buka ya. Kita coba mungkin mulai dari manajemen file ya. Saya kira ini sudah tampil semua ya Pak. Art Toolbox, table of content sama art catalog ya. Jadi mungkin tahap awal kita bisa buka art catalognya di sini. Bisa ya, art catalog. Terus ini ada folder connection ya. Ketemu folder connection, bisa klik yang ini Pak. Connect to folder. Jadi klik tanda tambah ini. Jadi di Bapak Ibu konekkan di tempat penyimpanan PC Bapak Ibu. Apakah dia di drive C, drive D, atau drive E. Tapi kalau kami sarankan jangan di C ya, karena kalau ini bisa hilang datanya. Bisa di D atau C. Jadi setelah itu, klik misalnya drive di mana data itu yang akan disimpan, data pekerjaan nanti. Klik, baru OK ya. Nah, setelah OK, muncul, bisa diperbesar lagi ini. Nah, muncul item yang seperti ini. Nanti kebetulan saya ini simpan terkait kursus harga ini di E ya. Bisa diklik.
Sampai di sini belum ada kendala ya? Masih belum, masih. Mungkin Bapak Ibu ketika ada kendala bisa langsung motong. Jadi sudah connect ke folder. Di sini bisa di Bapak Ibu klik kanan untuk membuat folder baru ya terkait kursus ARGIS ini. Kenapa kami sarankan untuk membuat folder baru? Karena nanti hasil-hasil kerja tersimpan semua di folder tersebut. Sehingga kita nanti tidak susah untuk mencari file-file tersebut. Jadi art katalog ya. Di sini kami telah membuat folder kursus ARGIS. Jadi nanti terkait bahan-bahan latihan semua di sini foldernya kami buat. Ketika mau Bapak Ibu mau buat lagi folder khususnya bisa new, klik kanan new, terus folder ya. Saya kira itu. Sampai sini masih aneh ya, lancar. Jadi setelah itu yang kedua itu ada sistem koordinat. Jadi ini penting sebenarnya sistem koordinat Bapak Ibu. Ini sistem koordinat yang akan nanti menggambarkan kondisi rupa bumi di lapangan dengan kondisi di aplikasi. Jadi memang harus sama ya koordinatnya. Nanti pada saat kita belajar itu, kami mencoba peta yang berada di area Makassar ya, atau Sulawesi Selatan. Dan Sulawesi Selatan itu masuk dalam wilayah zona 50S. Kemarin juga kami telah sampaikan bahwa materi bahan ajarnya di situ terdapat bahan ajar. Ya, di situ terdapat pembagian zona ya. Jadi di pembagian zona ini mengikut peta aslinya ya Pak, Bapak Ibu. Misalnya kalau saya di Sulawesi, saya mengambil peta atau data di wilayah Sulawesi berarti dia masuk zona 50 karena masuk dalam area zona 50S ya, di bawah dari garis khatulistiwa. Jadi memang Bapak Ibu nanti bisa lihat ada daftar yang kami sertakan dalam bahan ajar. Di situ bisa dilihat wilayah Bapak-Bapak Ibu di mana saja dan masuk zona apa saja. Nah, untuk menyesuaikan zona di dalam peta bisa klik kanan ya di layar ini. Klik kanan, terus data frame property. Data frame property, terus koordinat sistem. Pilihannya ini ya, koordinat sistem. Nah, tadi kita menyesuaikan dengan zona Makassar ya. Jadi zona Makassar, pilih projected, terus pilih UTM, WJS 1984, dia 50S ya, zona UTM-nya. Pilih 50S. Nah. Oke. Terus pilih lagi data frame property. Generalnya nanti dirubah Bapak Ibu dalam bentuk meter ya. Displaynya meter. Yang ini.
Terus oke. Setelah itu, kemarin ada data kami juga sampaikan terkait bahan ajar ya, data ini. Citra Makassar ya. Untuk tahap awal saya kira mungkin Bapak Ibu sudah download semua ya, bahan ajarnya, yang bahan ajar ya. Ini nanti kita akan kerja di seputar peta yang ini. Ada semua ya Bapak Ibu? Mungkin bisa di-download dulu Pak, peta citranya yang ini. Yang di folder bahan ajar yang kami sertakan kemarin. Selain aplikasinya Pak. Oh. Bisa ya Bapak Ibu? Link bahan ajarnya ada di share nggak, Pak? Kami share kemarin Pak bersamaan dengan ini aplikasinya. Sepertinya saya belum dapat, Pak. Oh di ya, kami grup cek. ya? Di grup Pak, di grup. Oh, oke, oke. Ada ya Pak? Ada, Pak. Nanti di-download dulu Pak. Jadi mungkin saya ulang lagi Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem koordinat itu penting untuk menyesuaikan koordinat nanti, koordinat lapangan sama koordinat peta yang akan kita olah datanya. Itu klik kanan di sini ya Pak. Bapak Ibu bisa data frame. Terus koordinat sistem. Kalau tampilannya Bapak Ibu mungkin begini ya. Jadi secara umum ya, kalau wilayah Indonesia itu dibagi dua sistem koordinat secara umum yang umum dipakai pala ini ya, yaitu sistem koordinat UTM sama geografi. Kalau geografinya itu lihat longnya dia pakai sistem WJS 84 ya. Tapi pada pembelajaran kali ini kita fokus ke sistem koordinat UTM. Yang ini, sistem koordinat UTM. Jadi pilihannya seperti ini. Dia pilih UTM. Terus kalau Makassar itu pilih WJS 8. Kalau Makassar dia masuk dalam zona 50S atau 50 di bawah garis khatulistiwa ya. Belahan bumi selatan ya. 50 S. Setelah dipilih yang WJS 84 UTM zona 50, kita ke general, pilih satuan displaynya itu meter ya. Terus oke. Jadi untuk sampai di sini tahap ini kita coba masukkan. Setelah ini kita coba masukkan peta citranya yang di-download di bahan ajar, folder bahan ajar. Jadi kita masukkan yang peta citra Makassar ya, Bapak Ibu. Yang ini. Caranya bisa diklik tahan, tarik ke sebelah. Lepaskan di sebelah. Bisa ya? Seperti ini. Jadi saya coba ulang. Untuk masukkan peta citranya, bisa diklik,
tarik ke sebelah. Ya, seperti ini tampilannya. Ini zoom in, zoom out bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai mouse ini lebih mudah lagi. Seperti ini tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat sistem koordinatnya kelihatan di sini, Pak. Ini sistem koordinat yang menggambarkan sistem koordinat UTM. Yang ini. Jadi seperti ini tampilannya. Bisa ya sampai di sini Bapak Ibu, ada kendala? Tidak ada ya? Ya? Sampai sini ada kendala Bapak Ibu? Tidak ada. Masih aman. Jadi tahap ini sebenarnya peta ini sebenarnya dari Citra ya. Peta Citra ini telah memiliki sistem koordinat ya. Citra ini telah memiliki sistem koordinat yang akan kita lakukan setelah ini yaitu membuat poin, line sama poligon, lalu kita lakukan digitasi. Di sini digitasi. Kalau line berarti ya. Kan kita ini kan baru belajar ya Kak untuk tingkat dasar JIS. Ya. Kalau bisa Kak, mohon maaf ini barangkali bisa tidak terlalu cepat untuk penjelasannya. Kedua juga jadi bisa diulang-ulang itu step by stepnya Kak. Oh iya bisa. Dari awal ya. Bosan dari awal Kak, dari tadi ya. Dari pemasukan peta tadi saja. Iya. Bapak sudah terbuka semua ya aplikasinya. Untuk memasukkan petanya, mungkin saya mulai dari awal ya, membangun database-nya dulu. Pak, sudah terkonek yang ini, folder connection, sudah terkonek lokasi penyimpanan filenya nanti Pak? Sudah, Bapak Ibu. Untuk konekkan itu begini Pak. Sudah. Jadi saya sarankan pakai satu folder untuk menyimpan semua hasil pekerjaan. Karena kenapa? Disinilah pentingnya manajemen file. Karena pengalaman pelatihan SIG dasar itu, peserta agak kesulitan ketika mencari file-filenya karena manajemen foldernya tidak bagus. Jadi memang di sini penting karena ini mendukung pekerjaan nanti ke depan. Jadi makanya saya sarankan satu folder untuk semua hasil pekerjaan. Ketika sudah connect foldernya bisa kalau dari tampilan ini saya simpan di sini ya bahan ajarnya. Jadi di sini bisa klik bahan ajar. Terus ada peta yang kami sampaikan kemarin, ada peta Citra Makassar. Ini bisa diklik tahan terus tarik ke sebelah ya. Bapak Ibu, klik tahan tarik ke sebelah. Ya. Bisa ya? Saya kira tidak ada kendala untuk tahap ini. Ini kita akan coba tampilkan dia sebagai koordinat UTM. Jadi nanti kita fokus ke koordinat UTM-nya. Untuk membuat dia sistem koordinat UTM bisa klik kanan pada layar ini Bapak Ibu. Terus data frame propertinya klik. Terus koordinat. Terus tampilan ini pilihannya pilih yang koordinat sistem. Klik ini koordinat sistem. Mungkin tampilan di aplikasinya Bapak Ibu cuman ini ya. Nanti klik yang projected-nya untuk koordinat UTM-nya, klik. Terus pilih UTM. Karena peta yang kita masukkan tadi merupakan peta Citra Makassar yang berada di zona 50S, jadi pilihnya zona 50S. Nanti projected, pilih
UTM, terus WJS 1984. Pilih WJS 1984. Dia di bawah garis khatulistiwa atau belahan bumi bagian selatan. Pilih ini ya. Pilih zona UTM 50S ya. 50S. Ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketika Bapak Ibu mendapatkan peta-peta wilayah di daerah Bapak Ibu masing-masing, nanti bisa menyesuaikan wilayah di mana peta itu tersebut berada. Kami juga sertakan di dalam modul ajar itu ada ada pembagian zona ya. Ini lebih mudah sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di mana peta Bapak Ibu berada. Kalau dia berada di Aceh, Banda Aceh, dia masuk zona UTM 46N ya. Nanti pilihnya yang 46N, WJS 1984, UTM zona 46N. Karena di atas garis khatulistiwa. Terus kalau dia berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini 47, ada yang N, ada yang S. Jadi ini tabel sekira sudah cukup jelas. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Termasuk dari kabupaten bisa ada di sini. Bisa cek. Lanjut. 5 yang tadi Pak. 5 zona 50S. Terus setelah diklik yang ini bisa ke generalnya. General itu displaynya kita pilih meter. Karena sistem koordinat UTM ini dia dalam bentuk meter ya satuannya. Kecuali kalau kita sistem koordinat WJS 1984 atau koordinat geografi, dia sistem bisa decimal degree atau sistem derajat menit sekon bisa. Nanti kita pelajari nanti belakangan juga ini. Tapi kita fokus ke UTM supaya tidak ini Bapak Ibu tidak bingung. Saya kira sampai sini jelas ya. Oke. Jadi koordinat yang tergambar di sini ini adalah sudah koordinat aslinya ya Bapak Ibu, koordinat UTM yang asli sesuai di lapangan. Jadi tampilannya seperti ini, bisa Bapak Ibu zoom in, zoom out ketika pakai mouse ya. Inilah nanti Bapak Ibu kita akan bangun datanya. Jadi datanya itu ada 3 ya. Dia poligon, point sama line. Jadi kita akan coba melakukan digitasi, dia poligon, berarti dia suatu lahan. Dia point, apakah dia titik bangunan, bandara, dalam bentuk point. Dia line, berarti dia kita coba digitasi jalan sama sungai. Jadi itu nanti yang kita akan kerja. Untuk tahapannya, sampai sini sudah sama semua ya, Bapak Ibu bisa ikut. Untuk tahapannya, kita coba masuk ke ArcCatalog lagi. Kita buat folder khusus ya untuk latihan. Klik kanan, new, terus folder. Nanti ketik latihan. Mohon maaf, Sudah Prof. ya? Ya. Silakan, Kita Pak. masih belum bisa di bagian folder connection-nya nggak ada peta itunya. Tadi filenya sudah ada tapi belum bisa Ya. ke webnya gitu. Connect. Belum bisa ketarik Mas atau belum connect ya? Folder connection belum. Yang ini Mas. Ini klik yang tanda tambah ini Mas. Okay. Folder connection. Terus isinya yang ini nih. Ini. Kita mau masuk penyimpanan data di drive apa? Dia. Drive D, drive. Kalau saya sarankan jangan di drive C ya, Bapak Ibu, karena di sini bisa hilang datanya. Drive D, ketika drive D maka atau drive E. Oke. Sudah ya sampai situ Bapak ya? Bisa. Tunggu. Sini ya. Oke. Ada masih.
masih belum bisa. Nah, Menampilkan petanya tidak bisa, Pak. SPC. Terus tadi tidak ya. Terus Bisa ya? sini. Sudah folder baru tapi tidak ada tanda plusnya, Bapak. Tidak ada tanda ini ya? Iya, tidak ada tanda plusnya. Folder connection tidak ada tanda plusnya. Ini nih yang tahap awalnya ini Pak. Connect to folder dulu. Klik. Bisa ya? Iya. Bisa? Iya. Terus yang ini, klik drive tempat penyimpanannya Bapak Ibu nanti. Apakah dia D atau E? Kalau saya di sini pakai yang E ya. Ya, kita juga pakai ini. Ah, sudah? Sudah ya? Sudah. Ini bisa oke. Sudah ya? Bisa klik 2 kali, bisa tanda ininya juga bisa. Klik 2 kali bisa. Muncul ya? Iya, masuk, Pak. Ah, ini yang muncul ya. Bapak Ibu sudah download sebelumnya peta yang bahan ajar itu Pak? Belum? Yang bahan ajar yang ini Pak? Yang ini. Sudah. Sudah? Tapi nggak iya. bisa tampil petanya. Ya? Petanya nggak tampil. Sudah bisa tampil kayak gini? Belum. Nanti buka aja Mas. Nanti untuk tampilkan ke aplikasinya bisa diklik ini. Klik tahan ya. Terus tarik ke sebelah. Klik tahan, tarik ke sebelah. Ini. Lepaskan di tampilan yang di sini Pak. Bisa ya Pak? Sampai di sini? Itu yang tampil ada saya kirim di WA, Pak. Tampilnya di tempat saya. Ada yang salah, Pak. Oh, yang ini untuk pembelajaran besok Pak. Yang materinya yang ini nih. Ini nih, saya lihat. Peta Citra Makassar. Yang satunya Pak, bukan yang ini. Ini nanti buat georeferencing nanti nih. Untuk peta analog. Nanti mungkin besok bisa kita bahas yang terkait ini. Yang satunya Pak, yang peta citranya. Peta Citra Makassar. Folder ya? Iya. Peta Citra Makassarnya. Karena ada 2 file ya Pak. Yang peta Citra Makassar yang ini. Bukan yang di ini. Bisa ya Pak? Bisa ya Pak? Saya lanjut. Ya, lanjut dulu, Pak. Ya. Jadi kita akan membuat poligon, poin sama lainnya. Tahapannya itu kita buat dulu folder untuk latihan ya. Latihan. Terus ini sudah ada folder latihannya. Nanti di sini penyimpanan poin, line sama poligonnya Bapak Ibu. Ini bisa diklik kanan. Terus ada new ya. Bisa pilih
save file. Yang ini. Bisa ya? Pilih save file. Kita coba ke Polygon dulu ya. Polygonnya bisa kasih nama Kota Makassar. Terus pilihannya Polygon. Kota Makassar, Polygon. Sudah ya? Terus edit. Edit, ini edit, pilih koordinat yang seperti yang tadi. 5, koordinat UTM zona 50. Pilih projected. UTM, WJS 1984, S, pilih zona 50S, sesuai dengan lokasi Kota Makassar. Ya, jadi sudah tampil ya deskripsinya. Sudah itu klik OK. Di sini. Ya, ini sudah ada Kota Makassar, file yang untuk poligonnya dalam bentuk SHP ini. Sudah ada ya Pak? Sampai di sini? Ini bisa kelihatan di tabel kontennya, Bapak Ibu bisa buka. Jadi ini yang ada di dalam aplikasinya. Ada yang kita buat tadi, ada poligon Kota Makassar, ada sama peta citranya. Ini poligon Kota Makassar memang belum ada data yang bisa ditampilkan karena kita nanti akan lakukan digitasi ya. Setelah kita buat untuk poligonnya, kita buat lagi untuk line sama poinnya. Pekerjaannya sama, tahapannya. Klik kanan pada folder latihan, terus new, save filenya, pilih. Ya, kita kasih untuk lainnya jalan ya. Jalan, pilihannya polyline. Yang ini Pak, Bapak Ibu. Polyline. Terus edit, untuk koordinatnya sama, pakai zona 50 UTM. UTM, WJ 1984, S, zona 50 ya. 50, oke. Ini tampilannya seperti ini, ya, oke. Ini untuk lainnya. Kita coba lagi buat untuk poinnya ya. Poinnya, hal yang sama, klik kanan. New, save file. Ya, sudah poinnya. Kita beri nama misalnya bangunan ya. Bangunan. Terus koordinatnya sama, zona 50 UTM. Ya, tampil, terus oke. Jadi sudah ada 3 ini Pak perwakilan. Ada point, line, sama polygon. Ini ditampilkan juga di dalam tabel of content-nya aplikasi yang ini. Yang sekarang kita akan buat adalah melakukan digitasi. Bapak Ibu, untuk melakukan digitasi ini kita harus mengaktifkan editing ya. Itu untuk munculkan tampilan editingnya bisa pilih customize. Di sini ada toolbarnya. Pilih yang editor Bapak Ibu. Bisa diklik editor. Nah, jadi tampilan editor yang ini ya. Yang ini. Ini sebenarnya bisa ditarik ini. Mungkin Bapak Ibu editornya di sini bisa ditarik naik ke atas. Di dalam menu ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanya Bapak Ibu. Tidak ada kendala ya.
kira tidak ada, mungkin saya lanjut ke untuk melakukan digitasi itu pilih editor, start editing. Bapak Ibu, start editing, klik. Agak berat. Bapak Ibu, untuk sampai tahapan ini masih lancar ya, tidak ada kendala. Jadi sudah start editing tadi Bapak Ibu, tampilannya seperti ini, ada beberapa file yang aktif ya. Jadi untuk melakukan digitasi, kita bisa klik dulu yang ini. Ya, kita akan ketika muncul tampilan create fiturnya, kita coba melakukan digitasi untuk wilayah Kota Makassar. Klik Kota Makassarnya, terus polygon. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu. Kita pakai mouse ya. Kalau untuk melakukan digitasi memang disarankan pakai mouse karena itu ada zoom in, zoom out, lebih mudah. Kita coba lakukan digitasi untuk tahap awal Bapak Ibu, bisa melakukan digitasi. Ini dilihat dari citra ini tambak ya. Kita bisa klik wilayahnya. Klik. Jadi memang bisa diperbesar ya. Bisa ya Bapak Ibu? Ini diklik ya. Masing-masing bidang lahan yang akan kita petakan. Ini sebenarnya yang disebut dengan digitasi. Ketika ada kesalahan bisa control set ya. Control set di aplikasinya Bapak Ibu. Di laptop masing-masing, terus klik ulang ya, wilayahnya. Ketika selesai bisa diklik 2 kali ya. Nah, jadi ini telah terbentuk sebuah poligon yang kita petakan, ini adalah tambak ya. Ketika selesai bisa editor, pilih editor, save, terus kita lanjut ke jalan. Klik jalannya, terus line. Kita akan coba digitasi jalan. Jadi saya mungkin akan hanya mencontohkan, nanti Bapak Ibu lanjutkan ya. Kita mulai dari sini. Ini jalan utama ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai mouse, pakai zoom in, zoom out untuk memudahkan. Jadi selesai digitasi, klik 2 kali Bapak Ibu. Ya, sampai di sini jalan. Jadi ketika selesai klik 2 kali Bapak. Selesai kita save juga. Untuk menggeser
Ini lebih mudah pakai gambar yang tangan ini. Ini bisa digeser ini. Pakai yang ini. Terus lanjut ke kita coba untuk bangunannya ya. Di sini kita ambil ini pelabuhan ya. Untuk bangunan kita klik bangunan, poin, klik lokasi yang akan kita kasih label ya. Ini pelabuhan. Terus pelabuhan kita cari lagi. Misalnya ini ya. Ini kampus ya. Terus ada pabrik. Setelah itu stop save, terus kita lakukan stop editing. Jadi ini Bapak Ibu data-data ini semuanya sudah kita lakukan digitasi. Ini bisa kelihatan dari bisa klik kanan, terus open attribute-nya. Jadi ada 3 poin yang kita akan nanti isi datanya. Yang ini untuk titik. Terus kita lihat untuk jalannya ya. Ini jalan tadi ada 1 jalan. Nanti kita buat datanya. Terus untuk wilayah Kota Makassar, kita buka datanya, open attribute-nya. Ini ada 1 wilayah, tadi kita coba arsir yang tambak ya, digitasi yang tambak. Saya kira itu Bapak Ibu bisa sampai di sini bisa ikut ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan, bisa dilanjutkan untuk poligon yang lain. Saya coba bantu lagi yang di sini ya. Ini lokasi reklamasi. Untuk memulai penambahan data ini bisa start editing. Kota Makassar, poligon. Jadi kita coba lagi bangun datanya, digitasi. Wilayah, kalau di Makassar di sini disebut CPI ya. Center Point of Indonesia. Jadi setiap bisa diklik setiap wilayah yang akan kita batas wilayah. Setelah selesai klik 2 kali. Jadi ini sudah bisa kita buat nanti atribut datanya sebagai lokasi CPI ya. Setelah selesai bisa save, terus stop editing. Ini bisa kita kelihatan ketika zoom layar. Jadi Bapak Ibu, untuk poligon tadi kita telah buat 2 ya, poligon 2 wilayah yang untuk tambak sama yang lokasi reklamasi. Saya kira Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk supaya lebih paham, lebih lancar bisa Bapak Ibu petakan misalnya per satuan lahan yang ini. Yang ini. Untuk sampai saat ini Bapak Ibu tidak ada kendala ya? Kalau ada mungkin bisa langsung ditanyakan Bapak. Mungkin nanti rekaman video ini bisa di-share ya Pak? Bisa Pak, bisa. Ya, baik-baik. Untuk sampai tahapan ini tidak ada kendala ya Pak, Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa. Host, mohon maaf. Ya. Begini host, nanti minta tolong untuk rekaman proses meeting Zoom-nya tolong di-share ya host ya. Saya ketinggalan jauh ini untuk di aplikasinya. Mungkin nanti bisa pelan-pelan saya ngikuti lagi dari awal dari rekaman host. Bisa Pak. Nanti kami kirimkan juga. Oke.
Jadi sampai tahapan ini sekira nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti untuk tahapan dari awalnya ya. Sampai tahapan ini kita sudah telah melakukan digitasi, sudah membangun poligon, line sama poinnya. Ini sebenarnya memang tahapan dasar ya dalam pemetaan. Nanti besok kita akan lanjut materi yang sama, membuat peta tapi dari sumber data yang lain. Ya, ada kegiatan georeferencing sama data koordinat di lapangan yang akan kita input sama layout nanti besok. Jadi sampai tahapan ini poligon, line sama poinnya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk ketika Bapak Ibu misalnya mau dari satuan tambak ini Bapak Ibu mau disesuaikan dengan pemilik misalnya, pemilik masing-masing. Bapak Ibu mungkin bisa tampilannya bisa di ini dulu. Ini pilihannya no color, nanti pilih yang mudah kelihatan ya. Agak perbesar lainnya. Nah, ini bisa dibagi Bapak Ibu bentang lahannya yang sesuai dengan citranya. Pilihan yang sama. Editor, start editing. Jadi pilih yang Kota Makassar ini ya, yang merah ini. Terus klik yang ini Bapak Ibu. Edit toolnya. Klik yang ini. Seleksi dia. Klik dia di sini. Ini bisa dipecah-pecah sesuai dengan bidang lahannya. Caranya yang ini ya. Cut. Jadi cara cutnya klik ini. Kita coba dari sini ya. Ini. Zoom in dulu. Terus sini. Klik 2 kali. Nah, jadi tampilannya kan ini sudah misalnya pemilik A. Ini sudah tambak pemilik A. Sudah bisa ya. Dari satuan area wilayah tambak ini kita mau sesuaikan dengan pemilik lahan yang sesuai tampil yang dicitra sini. Ini sudah satu. Kita coba lagi yang lainnya. Ini klik yang ini. Klik ini. Terus pilih yang cut polygon yang ini. Ini bisa klik di sininya ya. Klik 2 kali. Nah, ini sudah terbentuk lagi. Jadi yang diseleksi adalah wilayah yang akan kita cut. Ketika wilayah yang akan kita cut, yang kita akan ambil datanya di sini, maka kita seleksi, kita klik yang ini, yang wilayah ini. Jadi setelah itu kita pilih yang cut polygon. Cut polygon ini dimulai dari luar ya, mulai dari luar yang terseleksi ini. Kita mulai klik di sini, misalnya ini ya, ini, terus klik 2 kali. Ya, dia telah terpisah dari induk yang poligon yang tadinya. Terus kita misalnya mau pisahkan yang pemilik lahan ini lagi, bisa klik yang ini, seleksi yang ini, terus cut, kita klik di luar dari seleksi, baru klik 2 kali. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti bisa diulang-ulang. Misalnya ketika poligon yang besar ini yang kita akan ambil ya, kita akan pisahkan dari yang area yang luas ini, kita klik seleksi yang ini. Untuk mengambil ini kita cut, pilih di luar dulu, klik ini, terus klik 2 kali. Ya, jadi seperti ini. Sudah bisa ya? Sudah paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi selesai, kita bisa save edit sama stop editing. Jadi dari digitasi poligon yang kita buat, kita bisa lihat datanya Bapak Ibu. Datanya itu klik kanan, open attribute. Nah, ini yang kita akan bangun atribut tabelnya, datanya. Kita akan isi datanya dia. Misalnya
Yang ini ya, klik, bisa diklik. Nah, ini misalnya ini pemilik lahan si A, yang ini si B, ini si C, si D, ini yang nanti diisikan di dalam atributnya. Atributnya klik kanan, yang ini. Untuk sampai sini masih ada yang bisa ikut ya, Bapak Ibu, tahapan ini. Saya nyimak dulu, Pak. Ah ya, nanti bisa sambil nyimak. Kita coba bangun datanya ya. Untuk atributnya klik kanan, terus ini pilih yang ini, atribut tabel. Kita lihat yang ini. Kita buat dulu filenya ya. Klik ini, terus add file. Kita kasih nama, misalnya jenis lahan ya. Jenis lahan, dia dalam bentuk, pilih dalam bentuk teks. Jadi ukuran tabelnya sekitar 15 ya, taruhlah. Pilihannya teks, terus oke. Yes. Jadi ini nanti kita bangun, bisa klik 2 kali. Nah, yang ini kita kasih, untuk memberi data ini kita bisa start editing kembali. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mengisi dan mengedit semua poligon atau lain apa, pilihannya memang satu, cuman start editing sama stop editingnya ketika selesai membangun datanya. Jadi start editing, klik yang ini, kita coba kasih nama tambak ya. Tambak. Tambak, misalnya tambak, ya. Beda ya. Terus yang ini kita kasih area CPI. CPI, kalau di Makassar ini Center Point of Indonesia, ini area tempat apa ya, nongkrongnya. Terus lanjut ke misalnya ini tambak juga, tambak 3, klik 2 kali, tambak sama. Ini tambak juga ya, 5, tambak. Jadi ketika selesai memberi ini, label bisa stop editing. Stop, bisa yes ya, save. Jadi dari poligon yang kita buat tadi ini sudah ada atribut datanya ya, Bapak Ibu. Untuk menambahkan lagi bisa klik add file, misalnya pemilik ya, pemilik lahan ya, pemilik lahan. Masih dalam bentuk teks, ukurannya 20 aja. Terus oke. Untuk mengisi data ini bisa start editing, seperti yang sama, bisa diklik. Misalnya tambak yang luas ini, pemiliknya misalnya A ya. Yang CPI misalnya pemerintah kota ya. Kalau di sini pemerintah Kota Makassar. Yang tambak bisa lebih karakternya ya. Bisa diulang. Pemkot saja. Pemkot Makassar ya. Terus tambak yang ini kasih nama B misalnya. Tambak selanjutnya yang ini C ya. Terus yang ini kira-kira D.
Yang ini. Terus yang ini kira-kira, yang ini, jadi setelah mengisi data ini bisa stop editing, save dulu sama stop. Jadi data-data ini sebenarnya Polygon ini sudah terdapat data-data atribut tabel yang bisa, informasi yang bisa ditampilkan. Keluar aja. Sama jalan, sama hal yang sama yang jalan, kita coba atribut tabelnya, kita bangun filenya, add file, nama jalan, dia dalam bentuk teks ya, 20. Oke. Kita ketika ingin mengisi file nama jalan yang ini yang kita buat tadi, editor, start editing, terus bisa klik 2 kali sini, misalnya jalan Ayani ya. Ya, selesai, save, stop editing. Nah, begitu pula poinnya, kita bangun datanya, atribut, menu, add file, misalnya nama bangunan, nama lokasi aja. Lokasi. Teks juga. 20. Oke. Yes. Kita akan isi datanya, editor, start editing. Bisa diklik 2 kali di sini. Kita tadi taruhnya di sini ya. Ini kira-kira pelabuhan lah. Kita kasih nama pelabuhan. Terus yang satu, kita coba lihat. Ini kampus ya. Kampus. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, tadi kita buat misalnya pabrik ya. Pabrik. Jadi telah terisi juga datanya. Selesai, kita save. Terus stop editing. Jadi Bapak Ibu bisa kelihatan nanti ketika kita hilangkan centang ini. Jadi ini tadi Bapak Ibu yang kita lakukan digitasi. Ada poin, ada line, ada polygon. Saya kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Ada ya Bapak Ibu yang mesti ditanya atau lanjut? Mas mau tanya, saat kita bangun atribut table toh, Iya. untuk memunculkan text itu gimana Mas? Atribut tabel untuk memunculkan apanya Mas? Text, maksudnya kita bisa ya ngetik, yaitu terus Mas. Klik. Ya, ini. Tampilannya seperti ini ya? Iya Mas, baru di oh itu ya. Ya. Terus menunya pilih yang ini ya, tabel optionnya. Add file. Pilih add file. Oke Mas. Setelah pilih, kalau tadi kita bangun untuk poligon ya, ada jenis lahan, ada pemilik lahan. Bisa Bapak kasih nama pemilik jenis lahan dulu. Jenis lahan. Dia pilihannya teks ya, karena nanti datanya itu dalam bentuk teks. Karena ada beberapa pilihan di sini. Ada yang angka, ada boleh ini bisa angka, bisa teks. Tapi pilihannya teks ya, teks yang ini.
Ini bisa isi 20 saja. Bisa ya sampai di sini, Pak? Oke, terus oke. Maaf Bapak, kita yang add field itu masih belum bisa. Itu kayak gak bisa diklik gitu. Mas. Yang ininya nggak bisa. Add file-nya nggak bisa, yang nggak aktif yang ini. Iya, tidak aktif. Yang ini. Berarti stop editing dulu. Yang di sini. Stop. Sudah ya? Sudah. Sudah stop. Karena begini Pak, kalau dia dalam posisi start editing itu memang nggak bisa ini. Kayak gini, nggak bisa ini. Jadi memang harus stop editing dulu di sini. Nah, terus add file. Bisa ya? Aktif? Iya, bisa, sudah aktif. Nah, terus nama jenis lahan. Misalnya kita mau kasih jenis lahannya. Lahan. Ya, dalam bentuk teks. Lebar kolomnya 20 ya, nggak terlalu karakter hurufnya nggak terlalu banyak. Oke. Terus oke. Begitu pula nanti pemilik lahan di sini. Bisa ya? Bisa Pak, terima kasih. Ya. Untuk mengisi datanya ini Pak, nanti start editing kembali yang ini. Untuk mengisi data yang ini. Kan untuk buat filenya yang ini harus stop editing. Tapi untuk mengisi data-data yang ada di dalam atribut ini, dia harus posisi start editing. Ngerti ya Pak? Dalam posisi start editing. Ketika selesai mengisi, maka harus stop editing. Save sama stop ya. Sekira itu. Jadi ini tampilan yang kita lakukan tadi digitasi. Ini untuk memberi label sebenarnya cukup mudah. Untuk tampilan label yang ini. Izin bertanya Pak. Ya, ya. Dari digitasi yang poligon ini, kita bisa tahu nggak Pak luasannya gitu Pak? Berapa luas? Bisa. Nanti sebentar bisa. Makanya ini kenapa saya dari awal menggunakan koordinat UTM sebenarnya untuk dapat memudahkan menghitung luas, karena kita ketahui bahwa aplikasi ArcGIS ini untuk dapat menghitung luas dia dalam posisi koordinat UTM, tidak bisa dalam posisi koordinat get long atau geografi. Jadi memang saya coba arahkan ke UTM dari awal karena tujuannya sebenarnya itu, termasuk itu. Sampai sini masih bisa ikut ya. Untuk menampilkan labelnya cukup klik ini aja. Label fitur, klik. Ini masih aneh ya, belum tampil. Klik kanan, terus properti, pilih layer properti. Agak lambat ya. Pilih label ya, menu ini pilih label, terus label fill-nya pilih, kita akan tampilkan pemilik lahan misalnya. Jenis besar hurufnya, jenis hurufnya, di sini semua ada pilihan warnanya, warna huruf. Misalnya kita kasih merah, bisa oke ya. Jadi ini sudah jelas. Pemilik lahan si A, si B, si C, si D, si E, si F. Jelas ya Bapak Ibu? Di sini juga ada misalnya punya lahan Pemkot misalnya di sini, yang CPI itu. Ini untuk poligonnya. Untuk bangunannya sama tahapannya. Klik kanan, properti, centang labelnya, nama label filenya pilih nama lokasi, bisa oke ya. Sudah ada muncul
pelabuhan, oh ya, pelabuhan di sini, pabrik di sini, kampus di sini. Terus misalnya kita jalan lagi, kita akan beri nama properti. Terus centang label fiturnya, yang akan kita tampilkan adalah nama jalan. Terus oke. Nah, ini sudah muncul Jalan Ayani. Saya kira Bapak Ibu nanti bisa belajar. Kalau saya sarankan sih, ini kan digitasi agak rumit ya. Jadi memang harus banyak praktek sama belajar Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melakukan digitasi setiap unit jalan ini, setiap bangunan, setiap unit lahan yang tampil di citranya ini. Jadi untuk menampilkan labelnya, klik kanan, properti. Pilih yang label ya, terus centang. Ini label filenya, pilih pemilik lahan misalnya warna kuning, besar hurufnya. Oke ya. Udah tampil ya. Sampai di sini, Bapak ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada ya, Pak? Izin Pak, Ya. ini poligon yang sudah kita buat ini, apakah nanti bisa kita overlaykan juga kalau misalnya ke peta dasar Pak, bukan yang peta citra? Peta dasar bisa, tapi ini kan kondisi koordinat ini sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Maksudnya ini sudah terreaktifikasi, koordinatnya sudah sama dengan kondisi di lapangan. Bisa di-overlay ketika peta dasarnya juga telah memiliki koordinat yang sama. Mengerti Bapak? Maksudnya bisa di-overlay Pak. Ya, maksudnya kalau kita mau tahu ini lokasinya misalnya di desa apa kan Bisa, peta bisa. dasar administrasi. Bisa, overlay. Kalau Baik. mungkin saya bisa beri contoh di sini, saya ada peta wilayah Sulawesi ya. Coba saya kasih lihat ya. Saya carikan contoh datanya. Sini ada peta provinsi ya. Jadi ini peta provinsinya ya. Kita coba lihat. Nah, color. Oh no ya. Jadi ini sebenarnya saya di-overlay dengan peta wilayah batas administrasi provinsi yang ungu ini. Jadi memang bisa ya. Yang jelas sebenarnya data untuk dapat overlay ini sebenarnya harus sistem koordinatnya sama. Itu sebenarnya makanya kenapa di awal sistem koordinat penting juga. Karena ini yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi kalau sistem koordinatnya sudah tidak sesuai ya pasti poligon yang nanti kita buat kemana-mana. Tidak sesuai nanti kondisi di lapangan. Jadi ini peta dasar provinsi ya. Ini saya coba overlay.
Bisa ya, Pak? Jadi ini sebenarnya Pak, Bapak Ibu bisa dari peta ini sudah bisa dibuat layout, tapi mungkin layoutnya nanti besok ya, kita selesaikan dulu. Ini untuk digitasi dari data peta citra. Nanti kita coba lagi digitasi dari sumber data dari peta analog. Maksudnya itu peta analog itu peta yang di scan ya. Yang di scan artinya kalau sudah di scan berarti peta yang belum ada koordinat. Jadi peta hasil scan tersebut kita coba kasih dia koordinat sehingga sesuai kondisi di lapangan dan di aplikasi nanti. Tapi untuk tahap ini hari mungkin Bapak Ibu bisa sampai di sini saja terkait. Nanti besok kita coba membuat peta dari peta analog sama dari data di lapangan. Terus kita lakukan layout. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai tahap ini Bapak Ibu? Jadi sudah ada data pelabuhan, ini ya, tambak, kampus. Untuk lakukan Bapak Ibu digitasi bisa lanjut lagi. Saya coba digitasi jalan lagi ya. Sedikit. Jalan, pilih editor, start editing. Ini kalau tidak kelihatan ininya bisa fiturnya, create fiturnya munculkan. Klik jalan, line. Terus bangun datanya. Untuk menyambungkan jalannya sebenarnya bisa jadi untuk menyambungkan datanya bisa pilih yang ini ya, editor, snapping. Snapping keluar muncul ini, bisa klik yang ini. Jadi ini ya, nyambung dari line yang jalan yang ini, kita mau bangun lagi jalan yang di sini. Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa untuk ketelitiannya memang bisa di zoom perbesar ya. Ini sesuai dengan lokasinya. Kami sarankan memang pakai mouse ya, Bapak Ibu. Untuk memudahkan ya sampai di sini misalnya. Klik 2 kali ya, selesai. Bisa save, stop. Untuk membangun atributnya, klik open atribut. Ini belum ada nama jalan yang kita buat tadi. Untuk memberi nama jalan, start editing. Ya. Yang jalan yang kita digitasi tadi, misalnya jalan Jenderal Sudirman. Selesai, save, stop. Jadi sudah ada namanya ya. Sudah ada nama jalannya ya.
Untuk menampilkan labelnya, klik kanan, properti, klik ini ya, label, nama jalan, kasih warna kuning misalnya, ukurannya 12, oke. Ya, sudah ada nama jalan. Jalan ini jalan Ahmad Yani, ini Jenderal Sudirman yang kita buat tadi. Sekira begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan di laptop masing-masing. Untuk sampai saat ini ada pertanyaan Pak? Ada ya? Nggak ada. Kita coba hitung luas ya untuk tahap ini. Tadi ada Bapak Pak siapa yang bertanya bagaimana cara menghitung luas. Saya coba untuk menghitung luas itu. Luas hanya bisa ketahuan untuk poligon ya. Poligon yang ini. Untuk menghitungnya sama, buka open attribute tabelnya, buat filenya, sama yang tadi kita lakukan, buat file, beri nama luas, dia pilih double ya, pilih yang double, oke. Nah, setelah itu klik di sini, menu yang kita buat tadi, file yang luas yang kita buat, klik kanan, terus pilihannya calculate geometry, pilih use coordinate system, ini zona 50, pilihannya hektar ya, hektar. Klik ini, oke. Nah, jadi luasan sudah ketahuan ya, 119 hektar, 119, sekian hektar, ini bisa klik ini. Ini bulan 104 sekian hektar, yang CPI misalnya ini code punya itu ada 110,74 hektar, terus tambak si B yang ini itu ada 10,3 hektar tambak si B ini, terus tambak si C ada 1,3 hektar, tambak si D 1,6, tambak F 5,9, F. Sekira ini bisa ketahuan Pak. Itu tadi Pak, tahapannya untuk membuat menghitung luasnya. Jadi buat filenya dulu, yang ini. Setelah dibuat file luasnya, terus klik ini, klik kanan, calculate geometry, terus pilih use, pilihannya hektar. Oke, muncul. Bisa ya. Terus ini kan untuk dua angka di belakang koma bisa kita properti mereknya bisa dirubah ya. Coba. Nah ini dua angka di belakang koma 119,42, 110,75. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada Pak. Belum ada. Berarti masih aman ya sampai tahap ini. Aman. Saya kira mungkin
Kalau Bapak Ibu Bunda ada lagi pertanyaan, berarti sampai tahap ini sudah ini ya. Mungkin besok kita coba membuat petanya itu yang sumber data dari georeferencing ya. Dari peta-peta analog sama data lapangan. Georeferencing. Oh ya, ada kelupaan. Untuk terkait poligon ini bisa dibangun simbologinya ya. Untuk bangun simbologi itu bisa klik kanan, properti. Bisa klik yang ini, simbologi. Kategori. Ini pilihannya bisa, misalnya kita mau warnai dia berdasarkan pemilik lahan. Klik pemilik lahan, add. Nah, ini warnanya pemilik lahan A, B, Z, ini sudah ada perbedaannya. Nanti pilihan warnanya bisa diganti-ganti. Ketika misalnya A, klik 2 kali, misalnya mau warna, mau jenis dia dalam bentuk mangrove misalnya, oke, bisa diklik 2 kali ya pada warna ini. Terus yang kita mau kasih ini misalnya C-nya kita pilih yang ini, yang D, pilih ini, Nah, setelah itu oke. Jadi sudah ada simbologi ya, terbentuk perbedaan warna ini. Si A wilayahnya yang ini, si F tambaknya yang ini, si D, si E, si B, si C. Ini sudah ada perbedaan warnanya, simbologinya. Bisa ya, Bapak, Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan untuk yang poligon ada luasan area. Tapi kalau untuk yang lain, apa bisa dilihat panjangnya? Panjang line kita coba ya. Klik attribute table. Kita bangun filenya dulu. Panjang jalan, terus awal. Coba calculate. Bisa Pak, dia dalam bentuk kilo misalnya. Bisa kelihatan ya. Dia 10,39 kilo yang untuk Jalan Jenderal Ahmad Yani. Terus untuk Jalan Jenderal Sudirman sekitar 11, berapa ini ya? 11,13. Bisa Pak. Nanti dicoba. Jadi klik bangun file datanya dulu. Ini. Misalnya kasih nama panjang jalan, terus pilihannya itu double ya, Bapak, double. Oke, terus klik kanan yang ini, file jalan, pilihannya sama, calculate geometry, use koordinatnya, pilih sesuai Bapak, apakah dia jalannya mau dalam bentuk kilometer atau meter atau miles atau yang ini pilihannya. Misalnya kita coba yang meternya, tadi kan kilo. Jadi kalau dalam bentuk meter dia 10.000 sekian ya, meter. Ya. Kalau dalam bentuk kilo tadi 10 kilo kalau nggak salah. Dalam bentuk meter kita mau coba lagi miles misalnya. Jadi ini 6,4, 6,9 mil. Kita mau coba. Sekira itu Bapak.
nanti diganti-ganti. Tergantung Bapak Ibu, dia mau dalam bentuk kilometer atau kilometer. Bisa ya? Ya, baik, Pak. Jadi, ya. Jadi, poligon sama line bisa ketahuan. Panjang jalan bisa, sama luasan bisa. Tinggal Bapak Ibu satuannya dalam bentuk apa. Sama yang tadi juga, yang terkait poligon. Yang ini. Poligonnya tadi dalam bentuk hektar ya. Yang ini dalam bentuk hektar. Kita coba ganti dalam bentuk misalnya hari ya. Jadi areanya sekitar begini. Kalau dalam bentuk area. Kalau dalam bentuk hektar yang tadi. Jadi pilihannya di sini Bapak Ibu. Ini bisa diganti-ganti kok datanya. Di Jenderal Sudirman itu untuk menampilkan nama jalan sama misalnya panjang jalan atau nama lahan sama luasan lahan bisa dilabel juga bisa. Kita coba klik kanan misalnya poligon Kota Makassar, properti. Terus yang label ya, Bapak klik label. Ini pilihannya expression. Jadi ini untuk menampilkan pemilik lahan dan berapa luas lahannya. Jadi perintahnya itu, jadi perintahnya pemilik lahan klik 2 kali dan, misalnya dan ya, dan kita mau tampilkan juga luas. Jadi pilihannya perintahnya seperti ini ya, Pak. Terus oke. Ya, sudah tampil ya. Pemilik lahan A itu ada 116,42 hektar. Mau ditambah lagi tulisan hektarnya bisa. Hal yang sama. Label juga. Expression ya. Pilih. Tambah dan. Untuk tulisan mungkin pakai tanda kutip. Hektar. Ya, gini. Oke. Jadi sudah ada ya. B itu pemilik lahan B 10,37 hektar. Yang A 119,42 hektar. Jadi seperti ini. Sama juga jalan bisa juga luasan seperti itu. Perintahnya. Label juga. Label, expression. Nama kita mau tampilkan nama jalan dan panjang jalannya. Misalnya panjang jalannya tadi dan kita kilometer ya, km. Pakai tanda kutip, oke. Jadi tampil ya. Jalan ini, Jenderal Sudirman itu 111, berapa ini? 133,14 km. Jadi ini bisa ketahuan juga. Ada yang perlu ditanya, Bapak Ibu? Sampai di sini. Lancar ya? Izin tanya, Pak. Iya. Ya. Itu kan untuk panjang udah, habis itu untuk luasan udah. Kira-kira untuk menampilkan ketinggian tanah bisa, Pak? Ketinggian tanah sih ada ini sebenarnya peta apa ya, topografi kalau saya. Bisa sebenarnya Pak, tapi itu tahapan untuk ArcGIS lanjut sebenarnya. Karena dia untuk ketinggian diambil dari data DEM ya, digital elevation, ketinggian, data ketinggian. Kalau ini bidang datar, jadi ini masih dalam bentuk bidang datar, jadi belum dari data DEM-nya. Jadi bisa ketahuan kalau ada data DEM-nya. Untuk itu ketinggian termasuk untuk membuat kontur ya. Iya. Kira itu lanjutan dari sini bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, untuk ketinggian.
Ada lagi, Bapak Ibu? Izin tanya, host. Iya, ya bisa, Pak. Untuk mendapatkan peta citra satelitnya bagaimana ya untuk masing-masing wilayah? Nah, betul. Ini sebenarnya peta citra ini saya dapatkan dari aplikasi SAS Planet ya. Jadi memang pilihan banyak sebenarnya kalau untuk data citranya, SRT ya, citra resolusi tinggi. Bisa dari aplikasi, bisa dari kalau Google Earth saya belum bisa coba, bisa didapatkan citranya, hanya kalau dari Google Earth agak susah menempatkan sistem koordinatnya karena biasanya kalau Google Earth dia menyimpan peta tidak dengan sistem koordinatnya. Kami kalau yang ditampilkan ini dari peta citra dari SAS Planet, dari aplikasi SAS Planet. Jadi di-download lewat aplikasi situ, Pak. Jadi aplikasi SAS Planet itu sudah bisa menggambarkan citra dengan koordinatnya. Dari aplikasi ArcGIS ini juga sebenarnya bisa ditampilkan citranya. Coba untuk tambahan saja, mungkin bisa Bapak klik file, bisa ya. Yang penting PC-nya Bapak Ibu terkoneksi internet itu bisa. File terus ArcGIS online pilihannya. Bisa ya? Oke. Nah, ArcGIS online. Ini agak loadingnya karena butuh ini download. Ya, sudah tampil kayak gini, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Ini bisa klik imagery. Ini banyak pilihan data peta sebenarnya. Kita coba imagery. Ya, enter. Loadingnya. Klik yang ini ya, add data. Pilihannya banyak sebenarnya. Kita coba pilih yang ini, add data. Jadi proses download dulu. Bisa Bapak Ibu nonaktifkan centang yang ini. Nah, ini kelihatan Pak. Ini sudah dari imagery citra ini. Bukan yang dari data yang ini ya. Bukan. Bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Ini sebenarnya sumber data juga dari citra ini. Yang ArcGIS online itu. Hanya memang kendala biasanya sih. Kendala kalau ArcGIS online ini, dia memang butuh internet jaringan ya. Sama karena ini kan agak berat dia mengakses citranya. Kalau peta citra dari Subplanet tadi itu Kak, pernah bayar Kak? SAS Planet gratis. 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 Yang ini saya tampilkan gratis, yang ini. Downloadnya mudah juga. Gratis ini. Hampir sama ya. Kira begitu Pak. Jadi dari World Imagery juga ini bisa kita lakukan digitasi. Hal yang sama ini. Bisa ini.
Dan akurasinya bisa berapa meter ini ya? Bisa sampai 1 meter ini akurasi. Hanya memang butuh ini ya, internet yang bagus, jaringan. Host, izin tanya host. Ya. Berarti pada saat download citra satelit tadi tampilannya langsung menyesuaikan ke koordinat UTM pada saat kita input di awal tadi ya, yang apa tadi WJS UTM 50S. Iya. Jadi peta yang citra yang ditampilkan ini sudah sesuai koordinat aslinya. Jadi memang aplikasi itu SAS Planet itu menyediakan citra yang bisa di-download sesuai dengan koordinat aslinya. Nanti mungkin besok kita coba digitasi peta yang belum ada koordinatnya ya. Bagaimana caranya nanti besok kita tahapannya. Jadi mungkin untuk hari ini untuk data citranya saya kira sampai di sini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa latihan untuk melakukan hal yang sama terkait membuat poligon sama basis data atribut tabelnya. Untuk besoknya nanti kita georeferencing sama pembuatan peta dari data lapangan sama layout terakhir. Ada tambahan Pak yang perlu di Host, untuk besok ada penginputan data dari bahan ajar juga kah? Biar kita langsung bisa siapkan nanti filenya di laptop. Ada ini ya. Yang ini untuk peta. Coba kita buka. Ini peta analog ya. Istilahkan analog karena ini belum ada menggambarkan koordinat di dalam aplikasi. Yang ini. Ini kan peta analog. Coba kita. Atau ada Bapak Ibu punya peta hasil scan yang ketahuan koordinat di sininya ya. Sistem koordinat yang ini. Ini yang akan kita lakukan besok, georeferencing istilahnya, yaitu memberikan koordinat yang sama dengan koordinat yang ada di lapangan. Itu sama penginputan data lapangan. Data lapangannya, Bapak Ibu sudah dapat ini ya, data lapangan yang tabel koordinat yang ini, yang di Excel. Ini, yang mana ya? Sudah yang ini. Iya, sudah download. Nah, ini sebenarnya data dari lapangannya diambil dari aplikasi GPS. Sebenarnya bisa GPS yang Garmin punya, bisa HP juga bisa. Nanti diinput di tabel Excel dulu. Saya kira itu. Nanti besok kita ini ya. Dia ada koordinat. Biasanya sih kalau Bapak Ibu familiar pengambilan data di lapangan pakai koordinat derajat menit detik, harus diinput segini dulu. Apakah familiar yang pakai UTM, yang XY itu inputnya seperti ini. Besok mungkin bisa diperdalam terkait ini. Untuk sampai di sini nanti bisa Bapak yang poligon lain sama poinnya, titiknya. Mungkin juga di daerah masing-masing bisa berikan sistem koordinat yang dibagikan juga. Koordinat UTM soalnya. Izin tanya, host.
Ya, bisa Pak. Kita berapa kali pertemuan ya? Dua kali Pak. 2 kali ya. Ini hari sama besok. Ya. Untuk next time-nya mungkin di lain waktu tuh ada nggak pembelajaran tentang WebGIS ya? Nanti sebenarnya lanjutan dari dasar ini kami ada memang perencanaan buat misalnya pengolahan data citra, bisa mungkin nanti bisa dipikirkan tim ya. Enggak, maksudnya untuk bagian apanya gimana ya? Membangun data itu pakai server web. Jadi kita tuh semua kita bikin aplikasi gitu kan. Contohnya kita pakai bikin skripnya dulu, habis bikin skrip, itu nanti kita bikin aplikasi sekaligus. Di situ kan kita nanti bentuk WebGIS-nya gitu. Ada nggak latihan itu, Pak? Untuk sekarang sih belum terpikir untuk materi WebGIS, tapi sebenarnya bisa ya. Nanti kami coba komunikasi ke tim dulu Pak. Ya, soalnya kalau ada kan membangun data WebGIS. Bisa nanti Pak, Bapak. Bisa nanti dipikirkan tim. Host. Oke. Iya. Silakan Pak. Mungkin masukan aja host. Setelah selesai tingkat dasar ini nanti mungkin untuk grup ini bisa dilanjutkan lagi, entah kapan bisa dijadwalkan untuk tingkat selanjutnya host. Tentunya setelah lulus dulu di tingkat dasar ini host. Terima kasih. Iya, bisa Pak, bisa. Jadi memang kami harapkan sebenarnya grup ini grup komunikasi ya, Bapak Ibu. Ketika ada kendala mungkin bisa melalui grup ini. Nanti juga mungkin informasi-informasi terkait kursus berikutnya atau informasi-informasi terkait aplikasi bisa. Makanya grup ini kami harapkan sebenarnya tetap aktif ya. Kalau ada kendala-kendala bisa di-share di grup. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk materi ini hari sampai pengolahan data citra ya. Sampai di sini mungkin besok kita lanjutkan dengan pengolahan atau digitasi data dari peta analog sama data lapangan. Terus yang terakhir layout. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Siap Pak. Siap. Ya. Nanti ketika ada kendala mungkin bisa dilanjutkan di media grupnya. Oke Pak, siap. Ya. Mungkin untuk materi ini saya akhiri dulu ya Pak. Bapak Ibu mungkin bisa mohon maaf jika ada yang kekurangan mungkin Bapak Ibu kita lanjutkan besok. Oke, siap Pak. Untuk materi hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.